Baru masuk Bapak sekalian ke pembahasan bagaimana fisiknya, gitu loh. Jadi kalau sudah jiwa itu tenang segala macam, dia akan mulai mikir apa yang dimakan. Kenapa orang mau makan tomat? Karena orang ngerti manfaat. Kan gitu. Untuk dapat sampai memikirkan tomat ini manfaatnya apa, itu butuh iman kan? Untuk sampai memahami bahwa jahe ini punya manfaat yang besar, dia butuh iman untuk itu. Makanya afala ta'qilun, afala tadabbarun, afala yubsirun gitu. Ibarat kata bahasa kita tuh ente kagak mikir, ente kagak merenung gitu lah bahasa kita gitu lah. Begitu kan kata-kata Allah dalam Al-Qur'an, sebegitu terus. Ya, bahkan dalam surat Al-Hajj itu Allah singgung kita dengan singgungan yang luar biasa. Nusuk gitu kan buat kita gitu kan. Allah bilang apa? Auzubillahi minasyaitonir rajim. Falam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu ya'qiluna biha aw azanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubu lati fis sudur. Kau berjalan di muka bumi, kata Allah, kau punya hati, dengan itu kau merasa, kau punya telinga, dengan itu kau mendengar, bukan matamu yang buta, tapi hatimu yang buta. Jahe, lihat jahe. Bentuknya nggak jelas kayak begini. Lihat kunyit, bentuknya nggak jelas kayak begini. Sama dengan bentuk sel kanker. Maka coba baca penelitiannya. Semua rimpang-rimpang itu Bapak sekalian, teman-teman sekalian, itu punya efek anti kanker. Nah, subhanallah kan. Lihat lagi ini. Bentuknya kayak jantung, warnanya kayak pembuluh darah, warna merah. Maka dia memiliki khasiat untuk hal-hal yang berhubungan dengan darah, jantung, segala macam. Kan tinggal dilihat aja. Lihat kayak begini, misalkan bintang kayak begini. Jadi Allah menciptakan kayak begini nih, apa iseng gitu kan? Enggak lah. Nggak mungkin iseng lihat kayak begini ada ketumbar sekalian. Apa fungsinya? Tinggal dibaca, suruh belajar. Ya, bawang putih kayak begini gitu kan. Masya Allah kalau teman-teman buka ini, gitu kan. Coba saya buka ya. Dia itu kan kayak pembuluh darah. Sini. Tengahnya itu. Apalagi bawang merah ya. Afala yubsirun. Afala ta'qilun gitu kan. Suruh baca sama Allah. Masya Allah gitu kan. Jadi kalau kita sudah belajar kayak begini tuh, yang muncul itu ya bukan dahsyatnya. Katakan teman-teman yang lagi, maaf, nih ada resep baru nih kalau mau pakai. Lagi lendir banyak di tenggorokan, suaranya nggak bagus, misalkan gitu kan, perlu untuk mungkin ngisi pengajian, bukan nyanyi ya, ngisi pengajian. Ya. Nah, ini bisa dipakai nih, kapulaga sama bunga lawang. Nah, kapulaga sama bunga lawang nanti cemplungin aja ke air panas. Ya, kasih sedikit pandan biar wangi. Itu bisa buat buang lendir di tenggorokan. Itu. Masya Allah kan? Jadi gampang gitu ya. Kalau udah kayak begini tuh kita minum kayak begini nih bukan minum sekedar untuk mendapatkan sehat, tapi kita bisa mengatakan kepada mereka ini apa yang kita katakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka inni fakina azabannar. Ya Allah, tidak sia-sia kau ciptakan tomat kayak begini, tidak sia-sia Allah kau ciptakan jahe kayak begini, tidak sia-sia kau ciptakan jeruk kayak begini dengan berwarna hijau kayak begini yang kemudian menjadi kuning, kemudian jadi busuk dan mati semua. Akhirnya begitulah Allah membuat perumpamaan dunia pada kita semua. Tidak sia-sia misalkan Allah, engkau ciptakan madu ini ya Allah, yang semua yang tumbuh di tanah ini diserap oleh tentaramu yang bernama lebah untuk diambil sarinya. Kan begitu ceritanya madu itu. Ada pohon di atas ada saripati bunganya, diambil oleh lebah. Pohon ini kan menyerap isi tanah. Gitu loh. Mikirnya kan kayak begitu. Semakin banyak kita mikir, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, Masya Allah ya. Hati kita tuh kan terus bergetar. Jadi kalau hati itu susah bergetar ya, mungkin Allahnya jauh gitu. Jadi ngelihat kayak begini nih, kalau bagi saya itu bukan cuman ini kunyit manfaatnya buat anti kanker, bukan.
petani yang menanam kunyit ini tidak akan mampu membuat kunyit ini bisa tumbuh kayak begini, nggak bisa, wallahi. Petani yang membuat atau menanam kayu manis ini tidak akan bisa membuat dia bisa meliuk-liuk kayak begini, wallahi. Demi Allah nggak bisa, teman-teman sekalian. Tadi petani yang menanam bumbu-bumbu, katakanlah ketumbar kayak begini, bagaimana mereka bisa menciptakan dalam ketumbar ini ada irisnya? Kalau teman-teman lihat ya, dalam ketumbar ini kan, ini ketumbar yang benar tuh kayak begini sebenarnya. Jadi dia seperti ada garis-garisnya, ini kan petani nggak bisa bikin. Ya, ini yang ketumbar yang benar tuh kayak begini, bukan yang kayak sekarang, ya, udah putih kinclong gitu ya. Ketumbar itu pelajaran perbumbuan. Lain lagi itu, ya. Jadi begitu teman sekalian, sehingga nanti dari ini semuanya di sini Allah menciptakan atau memberikan, kalau saya membahasakan itu kan spare part-nya untuk kita menjalankan peran kita sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah, ya, gitu. Dan ingat, jagalah hati itu baik-baik. Jangan pernah, jagalah hati, jagalah jiwa, jagalah ruh kita itu baik-baik. Jangan pernah menduga-duga tentang sesuatu pada orang lain. Sa'id bin Zaid, salah satu sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, radhiyallahu anhu, ini kisah terakhir ya. Pernah lagi dalam satu peperangan, ya ini perhatikan baik kisah ini. Jadi depan dia itu ada musuh Islam lah, sebelah mungkin kafir lah, kafir gitu, sudah siap dipenggal sama beliau dengan pedang itu letakkan di sini. Tiba-tiba, Bapak sekalian, tiba-tiba si kafir tadi itu, orang musuh Islam tadi itu mengucapkan kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kata dia begitu. Selesai dia mengucapkan itu, pas ditebas sama dia kepalanya. Peristiwa itu kemudian diadukan kepada Nabi SAW. Terus Nabi tanya kepada Said, wahai Said, apakah engkau melakukan itu tadi? Benar ya Rasulullah, karena orang ini dia lagi keadaan terdesak, dia bersyahadat, kata Said bin Said radhiyallahu anhu. Nabi melihat Said bin Zaid radhiyallahu anhu, ini sahabat, coba bayangkan ya. Kemudian Nabi pegang pundaknya, terus Nabi katakan pada Said bin Zaid, wahai Said, apakah kau belah dadanya sehingga engkau mengetahui hatinya, kata Rasulullah, sampai 3 kali. Sampai Said itu bilang kepada dalam riwayat tersebut, sampai Said itu bilang, andainya hari itu, hari pertama saya masuk Islam itu, aku akan jauh lebih tenang hidupku. Karena Nabi itu sampai bilang kayak begitu. Artinya apa? Jangan pernah menduga-duga tentang sesuatu, terutama hati orang lain. Ya. Jadi itu salah satu caranya menjaga. Karena kita nggak tahu. Bisa jadi orang yang, kalau teman-teman pernah baca kisah Atha bin Abi Rabah rahimahullah, salah satu tabi'in ya. Atha nih teman-teman sekalian, matanya buta satu. Ya, matanya buta satu. Dia pakai baju lusuh, sendalnya kayu, keledainya tua. Tapi kalau Atha bin Abi Rabah ini ada di Mekah, maka tidak ada satupun ulama di zaman tabi'in saat itu yang berani mengeluarkan fatwa kalau Atha bin Abi Rabah ada di Mekah. Karena ada salah satu pemberi fatwa kalau terutama pada musim haji. Ya, Atha bin Abi Rabah ini kalau teman-teman lihat di YouTube ada kisahnya, coba baca aja deh ya. Itu pernah menasehati Khalifah Sulaiman bin Malik yang membuat Khalifah saat itu menangis luar biasa. Sampai Atha mengatakan apa kepada Khalifah? Wahai Amirul Mukminin, engkau dilahirkan sendiri, engkau hidup sendiri, engkau akan mati sendiri, maka bertakwalah engkau pada Allah. Akhirnya Khalifah saat itu pegang tongkat dan nangis. Karena takutnya, ngerinya dengan ucapan ulama yang mungkin secara penampilan kayak begitu orangnya. Tapi kata ulama yang lain, Atha bin Khurasani dalam riwayat tersebut, kalau seandainya dinding istana saat itu tuh ya runtuh, ya bisa runtuh dengan ucapannya, Atha
Robah tadi. Begitu teman-teman sekalian. Maka Islam yang memberikan pedoman yang sangat jelas tentang itu semua. Ya kalau kata Agim ya, Masya Allah ya, jagalah hati, jangan kau benar. Seperti itulah adanya. Jiwa, raga, karena kita akan bertemu. Tinggal nanti kan di surga nanti kan, kita akan diganti casingnya oleh Allah. Casing badan diganti dengan casingnya Nabi Adam, 60 hasta 27 meter. Nah, yang menariknya, hatinya kita akan diinstal hatinya salah satu Nabi Ulul Azmi, yaitu Ayub alaihissalam. Maka di surga nanti perawakan kita kayak Nabi Adam, parasnya yang laki-laki kayak Nabi Yusuf, hatinya kayak Nabi Ayub. Asik kan? Yang perempuan kayak apa? Masya Allah, nggak usah dibayangkan. Ya, bidadari yang indah dan cantik luar biasa digambar dalam hadis-hadis tersebut, nggak ada apa-apanya dengan kaum muslimat ya, para wanita-wanita yang masuk surganya Allah, sehingga suaminya pun kaget, ini istriku nih, kata dia. Masya Allah kan. Maka kecantikan sejati, ketampanan sejati bukanlah dari makanan, bukanlah dari minuman, tapi dari keimanan, ketakwaan, dan jiwa, hati, ruh yang bersih, sehingga nanti Allah menyambutnya dengan ucapan, ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fad'u li ibadi udkhuli jannati. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.